Oke, kita kali ini akan membahas mengenai latihan soal pada materi fungsi kuadrat dalam bentuk grafik atau parabola begitu ya. Jadi kita langsung saja membahas gitu. Sambil dibuka-buka materi sebelumnya gitu ya. Langsung saja ke soal nomor 1, hadatul set. Ya, jadi di soal nomor 1 ini ada kurva. Kurva itu parabola ya. Kurva X sama dengan 2Y plus 1 2 pangkat 2Y plus 1 dikurangi 5 kali 2Y ditambah 2 berpotongan dengan sumbu Y. Berpotongan dengan sumbu Y. Kemarin ya di video sebelumnya itu kemarin sama ya. Jadi di video sebelumnya itu kan dibahas bahwa jika suatu kurva, suatu parabola gitu berpotongan dengan sumbu Y, maka sudah ditentukan atau sudah bisa diketahui bahwa X itu akan bernilai sama dengan 0. Bagus gitu. Maka jarak kedua titik potongnya adalah gitu. Yang ditanyakan adalah jarak gitu ya. Yang ditanyakan adalah jarak. Jadi kemungkinan seperti ini ya bentuk kurvanya. Ini sumbu Y, ini sumbu X gitu. Maka gini kan bentuknya. Y ini berapa gitu, Y1 berapa, Y2 berapa gitu kan. Dan X-nya sama-sama dengan 0 gitu, sama-sama sama dengan 0 gitu. Kita langsung saja masukkan ya persamaannya gitu. Jadi di sini ada 2 pangkat 2Y plus 1 kurangi 5 kali dengan 2Y ditambah 2 sama dengan 0 begitu ya. Jadi nggak usah kayak langsung kok begitu bentuknya, nggak suka kali gitu, nggak usah begitu. Kita ini dulu jabarkan dulu ke bentuk mudahnya biar bisa biar bisa dimisalkan gitu. Nih ya, diingat materi eksponensialnya juga gitu. Kalau misalkan ditambah, pangkatnya itu ditambah, itu maka bisa dikatakan bahwa koefisien depannya itu dikali. Ya. Jadi misalnya gitu ya, pangkatnya itu ditambah, di sini kan ada 2Y plus 1 itu ya. Saya coba membantu mengingatkan gitu. Jika ditambah itu maka koefisiennya itu adalah dikali gitu, 2 kali 2 gitu. Sedangkan jika dikali seperti 2Y ini, maka bisa dikatakan 2Y pangkat 2 seperti itu. Makanya dikali gitu ya. Nah, kita tulis dulu, kita lanjut tulis dulu gitu ya. Gitu. Selanjutnya gitu kan. Selanjutnya kita tulis lagi, kita tulis dalam bentuk pangkat ini seperti ini. Ya, nih 2 nggak usah di pangkat 1 ya, udah tahu ya pangkat 1 ya, hasil bilangan itu sendiri. Tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini nih kita misalkan gitu, kita misalkan 2Y itu sama dengan A gitu. Nggak bisa pakai X ya, karena X di sini sudah dipakai nih, X sudah dipakai ya. Kita langsung tulis aja A gitu, 2 berarti ini A pangkat 2. Wah, udah ketemu nih bentuk kurvanya gitu ya, udah lebih jelas gitu. Ini A plus 2 sama dengan 0 gitu ya. Kita langsung saja faktorisasi gitu. Jadi yang kita perlukan adalah ini 2 udah jelas di depan ya. Yang jelas ini positif, maka ini bisa negatif karena ini bilangannya negatif ya. Seperti itu caranya. Ini A udah 2A, maka ini diperlukan berapa? 5. Berarti ini 1, ini 2. Ini coba kita kalikan ya. Ini hasilnya min 4A. Ini hasilnya min A. Nah, min A ditambah min 4A ini kan jadinya min 5A. Udah benar ya, udah benar. Ini min 1 kali min 2. Ini hasilnya kan jadi plus 2. Begitu ya, udah benar ya, udah benar nih. Tinggal jabarkan seperti itu. Maka A itu bisa jadi kita tulis dulu 2A min 1 sama dengan 0 ya. Maka A sama dengan 1/2 atau
A min 2 sama dengan 0, maka A sama dengan 2. Seperti itu ya. Jadi diketahui ada A setengah sama A2 nih. Tapi belum selesai sampai situ, itu belum gitu. Kita tulis A itu di sini ya. 2 misalnya nih Y1, 2Y1 setengah gitu. A kan sama dengan 2 pangkat Y ya enggak sih? 2 pangkat Y kan, gua tulis Y1 karena ini adalah A1. Dah, ini A1. Ini A2, ini A2, dah begitu dah ya. Nah, setengah kita harus samakan pangkatnya. Oh, koefisien di depannya ini. Setengah itu bisa ditulis seperti apa? 2 min 1. Ingat, kalau bilangan sebagai penyebut ya, pembilang tuh yang atas, penyebut yang bawah. Jika penyebut itu dipindahkan ke atas gitu, itu bisa dipangkatkan dengan negatif gitu. Misalnya begini, 1A pangkat 3 itu sama dengan A pangkat negatif 3. Begitu ya. Berhubung ini cuman 1 ya kan, 2 pangkat 1, maka ini 2 negatif 1. Seperti itu ya. Nah, udah ketemu nih. Berarti Y1 nya sama dengan negatif 1. Kita langsung nih ke A2 gitu. 2 pangkat Y2 ini 2 kan. Nah, ini pangkat 1. Nah, berarti Y2 nya sama dengan 1. Udah ketemu ya. Y1 sama dengan Y2 nya. Berarti titik pertama itu dari negatif 1 ya ke 1 ternyata. Misalnya ini sumbu Y. Negatif 1, 0, 1. Jaraknya berapa nih? 2. Benar, jaraknya ada 2. Kita lihat ada jawabannya nggak? Ada. C jawabannya ternyata ya. Kita nih coba screenshot dulu ya. Screenshot dulu gitu, pahami pelan-pelan sambil tarik nafas, sambil minum. Di soal nomor 2 ini ada grafik fungsi fx terkendala dengan koefisien B yang tidak diketahui. B sama dengan negatif B. Ya. Menyinggung garis ini. Nah, ini kan bisa ditulis sebagai Y sama dengan 1 min 2X begitu ya. Maka nilai P yang memenuhi, menyinggung berarti menyinggung mana menyinggung. Nah, berarti Y-nya sama kan? Y sama dengan Y gitu. Kita tulis dulu. Y sama dengan Y. Y yang atas ini kita tulis X kuadrat min PX plus 5 gitu. Y yang satunya adalah 1 min 2X gitu. Kita langsung nih X kuadrat ini min PX plus 2X plus 5 min 1 sama dengan 0 begitu ya. Kita langsung saja ini jadi min X ya, X nya keluar, ini P min 2 seperti itu ya. Ini ditambah 4 sama dengan 0 gitu. Kita apa? Kita perlu apa nih? Gini. Ini udah terbentuk begini ya. Kita jabarkan dulu. Ini berarti A sama dengan 1. Ini B sama dengan min P min 2 ya kan. Ini C sama dengan 4 gitu. Kita pakai rumus apa? Rumus diskriminan yang sama dengan 0. Rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Pinter. Di sini kita misalkan D sama dengan 0 gitu. Kita langsung masukkan saja. B kuadratnya itu berapa? Min B min 2 dikuadratkan dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 4 ya. Sama dengan 0. Berarti ini P kuadrat min 4P plus 4 ya. Ini coba dihitung ya nanti ya, hitung sendiri ya. Dikurangi 4 kali 4 16 sama dengan 0. Kita peroleh berapa nih? P kuadrat min 4P min 12 sama dengan 0 gitu. 12 bisa diperoleh dari yang bisa menyentuh angka 4. Benar, 6 sama 2, benar-benar. Ini negatif ya, udah memang berarti ini 6
berarti ini plus gitu ya. Udah ketemu nih, kemungkinan P-nya bisa positif 6 atau P-nya bisa negatif 2 gitu. Wah, jawabannya di sini negatif 2 yang ada ya, yang memenuhi gitu. Nah, coba screenshot dulu, pahami, jabarkan P-2 kuadratnya ya. Ya, P-2 kuadratnya. Ya. Ya. Gitu. Tapi diusahakan belajar cepat ya, perhitungan seperti ini. Gitu, dicicil lah. Untuk yang kelas 10 dicicil lah, cepet. Itu di soal nomor 3 ini ada persamaan dicari persamaan grafik gitu, malah dicari persamaan grafik dari gambar gitu. Ya, jadi harus kita syukuri di sini gambarnya bagus gitu ya. Jadi kita bisa dengan tepat mengetahui koordinat-koordinat yang dimaksud gitu ya. Jadi gitu. Yang pertama di sini ada titik puncak gitu, titik puncak gitu. Kita tulis nih TP itu 1,1 ya enggak, X-nya 1, Y-nya 1. Di sini ada titik lagi nih. Ada titik A1 misalnya kayak begitu ya. Titiknya berapa? 0,2. Terus ada titik apa lagi? Ini nih. A2 ada 2,2 di situ. Ada 3 titik yang udah diketahui ya. Ada 3 titik nih. Melalui 3 titik gitu. Melalui 3 titik dapat dibentuk persamaan berikut gitu ya. Persamaan dari persamaan ini nih. AX kuadrat plus BX plus C gitu. Kita cari koefisien ABC nya kan gitu. Jadi yang pertama untuk A1 0,2 gitu, maka itu Y-nya 2 ya, Y-nya 2 terus X-nya 0 ya. Sebenarnya nggak usah ditulis tapi nggak apa-apa gitu. Ini hasilnya 0 ya. 0 plus 0 plus C, maka diketahui bahwa C sama dengan 2. Begitu. Kita lanjut ke titik kedua. TP-nya yaitu 1,1 gitu. Berarti Y-nya 1, X-nya juga 1 gitu ya. Plus C gitu. Ini 1, ini A plus B plus C. Kita langsung saja kita masukkan C-nya ya. Kita langsung masukkan C-nya di sini. Ya, jadinya 1 sama dengan A plus B plus 2. C-nya kan 2 gitu. A plus B ya sama dengan 2 min 2 ini kan pindah ruas jadi min 2 ya. Min 2 plus 1 begitu jadinya berapa? A plus B sama dengan min 1 gitu. Langsung ke titik ketiga atau A2 ya. Itu berapa? 2,2. Berarti Y-nya sama dengan 2, X-nya juga sama dengan 2 ya kan. Kita langsung nih B2 plus C. Ini 2 berarti ini 4A, ini berarti 2B. C-nya berapa? 2, benar gitu. Kita langsung berarti ini min 2. Oh, hasilnya 0 ternyata ya. 2B ini persamaan 1 dah gua tulis begitu ya. 4A plus 2B gitu sama dengan 0 gitu. Kita ketahui bahwa ada yang bisa dieliminasi gitu, konsep eliminasi substitusi dari persamaan 1 gitu ya. Persamaan 1 dan 2 gitu, persamaan 2 lah dulu gitu ya. Terus A tambah B sama dengan negatif 1 ya. Ini berarti dikali 1, ini dikali 2. Kita eliminasi ini aja dulu, eliminasi B dulu. Ini 4A plus 2B sama dengan 0. Ini jadi 2A plus 2B sama dengan negatif 2 ya. Berarti kita kurangi gitu, biar B nya ini 0 gitu, hilang. Gak boleh ya dibilang hilang.
4A dikurangi 2A sama dengan 2A gitu. Ini jadi negatif jadi plus 2, berarti A nya sama dengan 1 gitu. Ini kita kumpulkan nih ya, kita kumpulkan dulu. C sama dengan 2 gitu ya kan. Kita langsung ini ketemu A sama dengan 1, kita langsung substitusikan ke persamaan 1 ya. A nya berapa? 1 plus B sama dengan negatif 1, berarti B negatif 1 berarti B sama dengan negatif 2. Nih udah ketemu nih, A1 B negatif 2 C2, berarti persamaannya gimana? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, berarti A nya 1 nggak usah ditulis, ini negatif 2X tambah 2 sama dengan 0. Nah jawabannya ada nggak? Mana ya, bentar gue bingung dah. Jawabannya ya X kuadrat min 2X plus 2 gitu. Begitu gitu. Coba screenshot dulu ya. Nah, di soal nomor 4 ini dengan permasalahan yang sama gitu. Kita harus membentuk sebuah persamaan melalui grafik. Kita ambil ini. Kita ambil titik puncaknya ini berapa nih? Berapa titik puncaknya? Ini adalah negatif 2,0. Terus di sini ada titik yang kita ambil yang pasti-pasti ya. Kita ambil yang pasti-pasti. Di sini berarti berapa nih titik A-nya? 0,4. Begitu. Ada 2 titik. Coba kita pakai 2 titik ya. Pakai cara lain, bukan cara yang sebelumnya gitu. Kita pakai yang rumus titik puncak gitu ya. Titik puncak diketahui. Titik puncak diketahui negatif 2,0. Ini rumusnya adalah XP min B per 2A ya kan. Kita masukkan ini XP nya min 2, ini min B per 2A. Sama-sama negatif, bisa dihilangkan. Jadi ini 4A. Nah, B sama dengan 4A gitu ya. B sama dengan 4A begitu. Ini 0. Nah, tahu nggak rumus YP gitu. Nah, rumus diskriminan dipakai di sini ya. Rumus diskriminan gimana? B kuadrat min 4AC ya, min 4A. Nah, diketahui nih bahwa 4A ini adalah B ya, kita substitusikan aja langsung nih ke sini ya. Di 0 B kuadrat berarti min BC, ini berarti min B begitu ya. Nih udah ketemu nih persamaan ini. Kita keep dulu nih. Nah, kita keep dulu. Jangan diambil pusing ya. Di sini ternyata ada titik A. Pakai titik A yang X-nya sama dengan 0 gitu. Bersyukurnya bersinggungan dengan berpotongan dengan sumbu Y. Maka kita langsung masukkan kan ya. Ini begini. Nah, ntar dulu tulis dulu X plus C gitu. X-nya 0 gitu. Berarti Y sama dengan 4, ini 0, ini C. Maka diketahui bahwa C adalah 4. Benar. Kita langsung masukkan. Jadi ini negatif ke sini kan 0 lah, B-nya ke sini dah, nih dicoret. Nah, jadinya kan tinggal B min C sama dengan 0 gitu. Kita masukkan nih ke sini. Berarti B min 4 sama dengan 0, B sama dengan 4 gitu. B sama dengan 4. Kita masukkan ke sini. Nah, ke sini ke persamaan ini ya. Jadi 4 sama dengan 4A. Berarti A sama dengan 4 bagi 4. A sama dengan 1. Nah, udah ketemu. Berarti berapa jawabannya? Berarti jawabannya adalah kita terus dulu biar nggak bingung. A sama dengan 1 nggak usah ditulis. B-nya 4, C-nya 4 gitu. Kita berarti jawabannya sama-sama 4. D jawabannya ya. Begitu udah. Screenshot dulu. Jadi udah ya.
latihan soal hanya 4 soal di materi ini. So, selamat belajar dan semangat gitu.